Saat semua orang bersulang, ayah tertawa, lulus, tapi masih hidup dari amal. Keesokan harinya, saat gelas-gelas beradu dan suara tawa memenuhi ruang makan, aku hanya tersenyum kaku. Malam itu seharusnya menjadi malam kebanggaanku, hari kelulusanku setelah bertahun-tahun berjuang. Tapi kemudian ayah tertawa, keras dan tajam, lulus, tapi masih hidup dari amal. Semua orang ikut tertawa, kecuali aku. Aku menatap wajahnya, berharap itu hanya lelucon biasa. Tapi matanya menatapku dingin, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah kebenaran pahit yang ingin ia tancapkan ke dadaku. Ibu mencoba meredam suasana dengan tertawa kecil, tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku menunduk, mencoba menelan rasa malu yang membakar tenggorokanku. Saudara-saudaraku, Rina, anak pertama yang sukses dengan bisnisnya, dan Dimas, si bungsu kesayangan ayah, saling bertukar pandang dengan senyum tipis. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Aku tahu mereka menikmati momen itu. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka, mendengar gema tawa ayah di kepalaku. Masih hidup dari amal. Kata-kata itu berputar seperti mantra jahat yang tak mau pergi. Aku tidak tahu apakah aku lebih marah atau sedih. Tapi yang jelas, sesuatu di dalam diriku retak. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad. Aku ingin tahu kenapa ayah membenciku seperti itu. Aku turun ke dapur, tapi hanya menemukan ibu duduk diam dengan wajah pucat. Di depannya ada surat, sudah dibuka. Apa ini, Bu? Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada hal yang kamu harus tahu, Raffi, katanya, suaranya nyaris berbisik. Aku mengambil surat itu. Tulisan di atasnya adalah nama seseorang yang tak asing, Yusuf Darmawan, bukan nama ayahku. Siapa ini? Tanyaku. Ibu menatapku lama, sebelum akhirnya menjawab, dia, ayah kandungmu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak bisa bernapas. Apa maksudnya? Ayah bukan, ayahku, suaraku bergetar, dan ibu hanya menunduk. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi kamu berhak tahu kebenaran. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Ayah, atau entah harus aku sebut apa sekarang, berdiri di sana, menatap kami dengan dingin. Kau sudah tahu rupanya, katanya datar. Bagus. Setidaknya aku tak perlu berpura-pura lagi. Aku berdiri, dada berdebar keras. Jadi benar, aku bukan anakmu, tanyaku menantang. Ia mendekat dengan senyum sinis. Kau pikir aku mau mengakui anak hasil dari kebohongan ibumu? Ibu menangis. Sudah, Pak, jangan di depan anak-anak, tapi ayah tak peduli. Aku membesarkan dia dari kecil, memberi makan, membayar sekolah, sementara ibunya menyimpan aib besar. Sekarang dia lulus, dan semua orang memujinya. Lucu, kan? Aku tak tahan lagi. Kau bisa hina aku, tapi jangan ibu, teriakku. Tanganku gemetar, tapi aku tak mundur. Aku akan cari tahu semuanya sendiri. Aku keluar dari rumah, menahan napas agar tidak pecah di jalan. Langit cerah tapi hatiku gelap. Setiap langkah seperti menuntunku ke jurang yang tak terlihat. Aku tak tahu harus pergi kemana, tapi yang pasti, aku tak bisa tinggal di rumah itu lagi. Aku pergi ke rumah Bibi Ratna, adik ibu yang selalu baik padaku. Saat ia membuka pintu, wajahnya langsung berubah. Kamu, sudah tahu ya? Katanya tanpa aku sempat bicara. Semua orang tahu, cuma kamu yang tidak. Aku duduk, kepalaku berputar. Jadi semua orang tahu aku bukan anak ayah? Tanyaku lemah. Bibi menunduk. Raffi, dulu ibumu pernah hampir meninggalkan rumah. Tapi ia hamil, dan ayahmu saat itu menolak percaya. Ia hanya setuju membesarkanmu karena kakekmu memaksa. Air mataku menetes. Selama ini, setiap tatapan dingin, setiap ejekan, setiap amarah kecil, semuanya masuk akal sekarang.
Aku bukan darah dagingnya. Aku hanyalah pengingat dari sesuatu yang ia anggap dosa. Malam itu aku duduk di teras rumah bibi, menatap langit. Aku ingin marah pada ibu, tapi aku juga tahu ia pasti punya alasan. Tapi alasan apa yang bisa membenarkan kebohongan sebesar ini? Beberapa jam kemudian, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat, dan suara berat di seberang sana berkata, "Kamu Raffi, kan?" "Aku Yusuf." Aku terdiam. Itu nama di surat itu. Suara yang asing, tapi entah kenapa membuat hatiku bergetar. "Aku ingin bertemu," katanya. "Sudah waktunya kamu tahu siapa aku sebenarnya." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Dunia yang sudah retak kini terasa benar-benar pecah. Antara kebencian dan rasa ingin tahu, aku tak tahu mana yang lebih besar. Tapi satu hal pasti, aku harus menemukannya. Keesokan paginya, aku pergi sendiri ke alamat yang ia kirimkan. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk, dan seorang pria parubaya dengan rambut sebagian putih menatapku. Matanya seperti mataku. "Kau benar-benar mirip ibumu," katanya dengan suara pelan. Aku hanya berdiri, tak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf karena baru sekarang muncul. Tapi aku tidak pernah berhenti mencari kalian. Aku ingin marah. Aku ingin menjerit. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, "Kenapa kau pergi?" Ia menatapku lama, lalu berkata, "Aku tidak pergi, Raffi. Aku diusir oleh pria yang kau sebut ayah itu." Aku membeku. "Apa?" "Ya," katanya, suaranya getir. "Dia tahu ibumu mengandung anakku, dan dia tidak tahan. Tapi ayahmu bukan orang jahat. Dia terluka dan membalas dengan cara yang kejam. Sejak itu, aku dilarang mendekat." Kata-katanya seperti pisau. Setiap potongan kalimat membuka luka baru di dadaku. "Jadi, selama ini semua orang berbohong padaku." Ia menunduk. "Mungkin begitu. Tapi tidak semua kebohongan berasal dari niat jahat, nak. Aku tidak tahu lagi siapa yang harus kupercaya. Ibu, yang menyembunyikan kebenaran? Ayah, yang membenciku karena masa lalu? Atau pria ini, yang tiba-tiba muncul dan mengaku mencintaiku sebagai anak?" Saat aku hendak pergi, pria itu berkata sesuatu yang membuat darahku membeku. "Raffi, kamu bukan satu-satunya anakku." Aku berhenti di ambang pintu. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Ia tersenyum pahit. "Kau punya saudara, dan dia ada di rumah itu juga." Aku berbalik menatapnya, jantungku berdegup keras. "Maksudmu?" Ia menatapku dalam, lalu berbisik, "Dimas." Aku menatapnya, terpaku. Dunia di sekitarku seakan berhenti. Dimas, adik yang selalu dielu-elukan ayah, kebanggaan keluarga. Ternyata, suara Yusuf bergetar, "Kalian berdua, darah dagingku." Aku mundur perlahan, tak bisa bernapas. Semua yang kupercaya selama ini ternyata hanyalah kebohongan besar yang ditutupi oleh tawa, pesta, dan gelas-gelas yang bersulang. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Tapi di dalam dadaku, amarah mulai tumbuh, perlahan, tapi pasti. Aku berjalan tanpa arah di sepanjang jalan sempit itu. Angin sore meniup wajahku, tapi tak ada yang bisa menenangkan amarah di dadaku. Nama Dimas terus terngiang di kepalaku. Saudara kandung, bagaimana bisa? Kami dibesarkan di rumahnya. Langkahku berhenti di depan taman yang sepi. Aku duduk di bangku kayu tua, mencoba mengatur napas. Setiap kali aku mengingat tawa ayah semalam, rasanya seperti luka yang disiram garam. Sekarang aku tahu, mungkin tawa itu bukan sekadar ejekan, tapi juga bentuk rasa bersalahnya. Aku menatap langit yang mulai gelap. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku seharusnya membenci mereka semua? Atau mencoba memahami alasan di balik semua kebohongan ini? Tapi setiap kali aku mencoba memaafkan, bayangan wajah
Teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kita perlu bicara. Jangan bilang siapapun. Pesan itu dari Dimas. Dadaku langsung berdebar. Bagawim, aku ragu membalas. Tapi malam itu, aku kembali ke daerah yang berisi kenangan masa kecilku. Toko keluarga, tempat ayah dulu mengah. Dimas sudah menungguku di sana. Wajahnya serius, tak seperti biasanya. Kau sudah tahu, kan? Katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Kau juga? Tanyaku. Ia menghela napas panjang. Aku tahu sejak 2 tahun lalu. Aku terpaku. Kenapa kau tidak bilang? Ia menatapku tajam. Karena ayah melarang. Katanya kalau aku buka mulut, aku bukan lagi anaknya. Ada rasa sakit yang aneh mendengar itu. Bukan hanya karena ia tahu lebih dulu, tapi karena berarti ia hidup dengan beban yang sama, sendirian, dalam diam. Lalu kenapa sekarang kau ingin bicara? Tanyaku. Dimas menggigit bibirnya. Karena ayah tahu Yusuf sudah menemui kamu. Dia marah besar. Dan dia sedang menyiapkan sesuatu. Aku menatapnya, tak mengerti. Menyiapkan apa? Dimas menunduk. Aku dengar dia mau menjual rumah. Katanya, dia ingin menyingkirkan semua penyebab aib dari hidupnya. Hatiku terasa ditusuk. Jadi begini caranya ia menyingkirkan kami? Dengan menjual rumah yang penuh kenangan, seolah kami tak pernah ada? Aku tak akan diam saja, kataku keras. Dimas menatapku cemas. Raffi, jangan buat semuanya makin rumit. Kau tak tahu seberapa jauh ayah bisa pergi. Tapi aku sudah tak peduli. Kalau dia ingin menghapusku, biar aku yang duluan menghadapinya. Malam itu aku kembali ke rumah. Lampu ruang tamu masih menyala. Ibu duduk sendirian di sofa, wajahnya sembab. Kamu dari mana? Tanyanya pelan. Aku menatapnya tajam. Aku bertemu Yusuf dan Dimas. Matanya membulat. Oh Tuhan, ia memegang dadanya, tubuhnya gemetar. Kamu tidak seharusnya, tapi aku memotongnya. Berapa lama kamu mau berbohong? Bu, berapa lama kamu mau menyembunyikan semuanya dariku? Ibu menangis tanpa suara. Aku hanya ingin melindungimu, nak. Aku tertawa getir. Melindungi atau menenangkan hati ayah yang membenciku? Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Ayah muncul dari koridor, wajahnya gelap seperti malam. Kau pikir kau sudah cukup dewasa untuk menantangku? Suaranya rendah tapi tajam. Aku berdiri. Aku cuma ingin tahu kenapa kau membenciku sejak aku kecil. Ia tertawa dingin. Karena kau mengingatkanku pada kebohongan terbesar dalam hidupku. Ibu menjerit, cukup, Pak. Tapi ayah mengabaikannya. Anak itu bukan darahku, tapi aku tetap memberinya makan. Sekarang dia tumbuh dan berani menatap mataku seolah dia punya hak. Aku maju selangkah. Mungkin karena aku memang punya hak. Aku anak manusia, bukan aib yang bisa kau sembunyikan. Ayah menghantam meja dengan keras. Kau tidak tahu apa yang sudah kulakukan demi menjaga keluarga ini tetap utuh. Suaranya menggema. Kau tak tahu berapa banyak yang harus kukorbankan. Ibu memeluknya sambil menangis. Sudah, tolong hentikan. Tapi aku tak bisa berhenti. Yang kau korbankan adalah aku, Bu. Aku tumbuh dengan rasa bersalah karena sesuatu yang bahkan aku tak tahu. Ayah menatapku tajam. Kalau kau mau pergi, pergilah. Rumah ini bukan untuk orang asing. Aku menatapnya lama. Ada detik di mana aku hampir menangis, tapi aku menahannya. Kau benar, kataku akhirnya. Aku bukan siapa-siapa bagimu. Tapi kau juga bukan siapa-siapa bagiku lagi. Aku berbalik, meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ibu memanggil namaku, tapi aku tak menoleh. Di luar, hujan turun deras. Langit seperti ikut menangis. Aku berjalan menuju tempat Dimas menungguku. Ia berdiri di bawah lampu jalan,
Wajahnya pucat. Kau benar, kataku lirih. Dia sudah berubah menjadi seseorang yang bahkan bukan ayah lagi. Dimas menatapku dengan pandangan penuh takut. Raffi, ayah bukan hanya marah. Dia ingin membuktikan bahwa kau tidak pantas menjadi bagian keluarga ini. Aku mengernyit. Maksudmu? Ia menelan ludah. Dia ingin menyerahkan surat warisan toko kepada namaku saja. Semua atas namaku, bukan kamu. Aku terdiam lama. Jadi dia mau hapus aku sepenuhnya dari hidupnya. Dimas mengangguk pelan. Aku juga tak setuju, tapi dia mengancam akan mengusir ibu kalau aku menolak. Aku mengepalkan tangan. Dia pikir dia bisa menghancurkan semuanya seenaknya? Tidak kali ini. Dimas menatapku cemas. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Tapi dalam hatiku, aku sudah tahu, ini bukan lagi tentang warisan, tapi tentang kebenaran. Keesokan harinya, aku kembali ke toko. Orang-orang menatapku aneh, seolah aku membawa bencana. Aku masuk ke ruangan belakang dan menemukan ayah sedang memeriksa dokumen. Jangan ganggu aku, katanya tanpa menoleh. Aku berdiri di ambang pintu. Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku datang untuk mengembalikan semuanya. Ia menoleh dengan mata curiga. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan surat dari Yusuf. Kau tahu siapa pemilik toko ini sebenarnya? Kakek membeli tanah ini atas nama Yusuf, bukan atas namamu. Ayah terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya pucat. Itu tidak mungkin. Aku tersenyum tipis. Ada tanda tangan aslinya di sini. Semua catatan legal masih tersimpan. Ia berdiri perlahan. Kau pikir kau bisa melawan aku dengan kertas usang itu? Aku menatapnya tajam. Aku tidak melawan. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik keluarga. Ia menghantam meja lagi, tapi kali ini suaranya bergetar. Kau tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan yang kulalui. Aku menatapnya. Dan kau tidak tahu apa-apa tentang rasa sakit yang harus kutanggung karena kebohonganmu. Ia menatapku lama, lalu berbalik. Kau akan menyesal. Aku menjawab, mungkin. Tapi setidaknya aku tahu siapa diriku sekarang. Aku keluar dari toko dengan perasaan campur aduk. Dimas menungguku di luar. Bagaimana? Tanyanya. Aku hanya berkata, ini baru permulaan. Di kejauhan, aku bisa melihat ayah menatap dari jendela, wajahnya penuh kebencian dan ketakutan. Dan entah kenapa, aku merasa cerita ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Aku tidak tahu bahwa malam itu, seseorang lain diam-diam mendengarkan percakapan kami. Seseorang yang selama ini diam, tapi menyimpan rahasia yang lebih gelap dari apapun yang sudah terungkap. Malam itu, aku kembali ke rumah Bibi Ratna. Aku tak bisa tidur. Kata-kata Dimas, wajah ayah, dan suara Yusuf semuanya bercampur jadi satu di kepalaku. Aku tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang besar. Sekitar tengah malam, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Raffi. Ini ibu, cepat pulang, suaranya panik dan serak. Ayah, dia. Sebelum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sambungan terputus. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung berlari ke jalan, memesan ojek, menembus hujan tanpa peduli. Rumah itu sudah dikelilingi cahaya lampu dan suara orang-orang berkerumun. Ada mobil polisi di depan pagar. Aku menerobos kerumunan, tapi seseorang menahanku. Maaf, tidak bisa masuk. Aku berteriak, aku anaknya. Petugas itu menatapku lama, lalu akhirnya mengizinkan aku masuk. Di ruang tamu, ibu duduk di lantai, wajahnya pucat, matanya kosong. Di depannya, tubuh ayah terbaring dengan kain putih menutupi seluruh tubuh. Aku terpaku, nafasku tercekat. Bu, apa yang terjadi? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu menatapku tanpa ekspresi. Dia jatuh dari tangga, katanya datar. Tapi nada suaranya aneh,
seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dimas berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang. Saat mataku menatapnya, ia menggeleng pelan. Itu bukan kecelakaan, Raffi, bisiknya. Aku menatapnya, kaget. Apa maksudmu? Dimas menatapku, matanya merah. Aku mendengar mereka bertengkar sebelum dia jatuh. Aku terdiam. Dengan siapa? Tanyaku cepat. Ia menelan ludah. Dengan ibu. Aku menatap ibu, hatiku bergetar. Bu, itu benar. Ibu hanya menunduk, tangannya bergetar. Dia mau menjual rumah tanpa persetujuanku. Aku mencoba menghentikannya. Lalu dia dorong aku, tapi dia sendiri kehilangan keseimbangan. Air matanya jatuh. Aku tidak bermaksud, aku tidak ingin dia mati. Aku mendekatinya, memeluknya. Dalam keheningan itu, hanya suara hujan yang terdengar. Tapi di dalam dadaku, ada perasaan campur aduk antara duka, lega, dan kebingungan. Polisi datang beberapa menit kemudian, membawa ibu untuk dimintai keterangan. Aku dan Dimas hanya bisa duduk, diam, memandangi sisa-sisa kehancuran keluarga kami. Setelah semua orang pergi, Dimas menatapku. Apa sekarang kita bisa hidup tenang? Tanyanya lirih. Aku menatapnya lama. Aku tidak tahu, Dimas. Tapi setidaknya kita tidak hidup dalam kebohongan lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pemakaman ayah berlangsung sederhana. Tak ada pidato panjang, hanya doa dan keheningan. Yusuf datang dari kejauhan, berdiri diam di antara orang-orang, menatap kubur dengan mata basah. Setelah semua orang pergi, ia mendekat padaku. Aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini, katanya pelan. Aku mengangguk. Tapi mungkin ini satu-satunya cara agar kebenaran keluar. Yusuf menatap langit. Ayahmu keras, tapi dia juga manusia. Dia mencintai ibumu dengan cara yang salah. Aku menghela napas. Cinta yang lahir dari kebencian tak pernah membawa damai. Beberapa minggu berlalu. Rumah itu terasa kosong. Ibu jarang bicara. Dimas lebih sering menghabiskan waktu di toko, mencoba memperbaiki usaha yang hampir runtuh. Aku sendiri mulai menulis tentang semuanya. Tentang rahasia, kebohongan, cinta, dan darah. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan meja, aku menemukan amplop lama di laci ruang kerja ayah. Di atasnya tertulis namaku. Untuk Raffi, jika aku sudah tiada. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya sepucuk surat dengan tulisan tangan ayah. Raffi, mungkin saat kau membaca ini, aku sudah tidak ada. Aku bukan ayah yang baik. Aku terlalu lama membiarkan kebencian menguasai hati. Tapi tahukah kamu, setiap kali aku menatapmu, aku melihat diriku sendiri, keras kepala, tapi tak pernah menyerah. Air mataku jatuh ke atas kertas. Aku tidak pernah benar-benar membencimu. Aku hanya takut melihat bukti bahwa aku gagal menjadi suami dan ayah. Maafkan aku, nak. Aku menutup surat itu sambil menangis. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Semua amarah yang selama ini kupendam perlahan larut bersama air mata. Malamnya, aku menatap foto keluarga yang dulu tergantung di ruang tamu. Wajah ayah yang dulu tampak dingin, kini kulihat dengan cara yang berbeda. Di balik semua kesalahannya, mungkin dia hanya manusia yang terlalu takut kehilangan. Dimas masuk dan berdiri di sampingku. Kau tahu, katanya pelan, walaupun semuanya berantakan, aku senang kita akhirnya tahu siapa kita sebenarnya. Aku tersenyum kecil. Ya, karena dari runtuhan kebohongan ini, kita bisa membangun sesuatu yang baru. Dimas menepuk bahuku. Toko ini akan kita jalankan bersama. Untuk ibu, untuk dia juga. Aku mengangguk. Untuk keluarga, meskipun rusak, tetap keluarga. Beberapa bulan kemudian, toko itu kembali buka. Nama di papan depan kini tertulis Toko Yusuf Anak-anak. Bukan sekadar bisnis, tapi simbol perdamaian yang lahir dari luka.
Ibu kembali pulang dari perawatan. Ia tersenyum kecil melihat kami berdua bekerja. Ayahmu pasti bangga, katanya lembut. Aku memeluknya. Aku hanya berharap dia akhirnya tenang di sana. Malam itu, setelah toko tutup, aku menatap langit dari balkon. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan kenangan masa lalu. Aku menutup mata, mendengar kembali suara ayah di kepalaku. Tapi kali ini tanpa amarah, tanpa ejekan, hanya keheningan yang damai. Mungkin begitulah akhirnya kehidupan kami. Berawal dari rahasia, berakhir dengan pengampunan. Karena kadang, cinta sejati bukan tentang darah atau nama keluarga, tapi tentang keberanian untuk memaafkan, bahkan ketika segalanya telah hancur. Aku tersenyum kecil, menatap bintang. Istirahatlah, ayah, bisikku. Akhirnya aku mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kalau kalian suka dengan drama keluarga penuh rahasia dan emosi seperti ini, jangan lupa klik suka, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan bergabunglah dengan saluran kami dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya.